Pernah nggak sih kamu bangun jam 10 pagi, scroll TikTok sampai jam 12, terus tiba-tiba ngerasa bersalah banget? Di kepala kamu punya rencana besar. Pengen bangun bisnis, pengen punya investasi, pengen jadi orang sukses yang uangnya kerja sendiri. Pokoknya pengen kaya. Tapi kenyataannya, buat beranjak dari kasur aja, rasanya kayak harus ngelawan gravitasi bumi. Ini yang disebut paradoks si pemalas. Kamu bukannya nggak punya ambisi, kamu cuma terjebak dalam perang antara otak yang pengen hasil instan dan kenyataan yang butuh proses panjang. Banyak orang bilang kamu cuma kurang motivasi. Tapi hari ini, saya mau jujur sama kamu. Motivasi itu kurang efektif. Motivasi nggak akan bisa ngalahin hukum fisika yang namanya inersia yang lagi nahan kamu sekarang. Di video ini, kita nggak akan bahas cara cepat kaya yang bohong itu. Kita akan bedah kenapa otak kamu diprogram untuk malas dan gimana cara ngehack rasa malas itu jadi mesin uang yang efisien. Kalau kamu capek dikatain pemalas tapi sebenarnya punya ambisi yang besar, tonton video ini sampai habis. Karena mungkin rasa malasmu itu sebenarnya adalah tanda kalau kamu belum ketemu cara yang cerdas. Kenapa memulai itu berat banget? Isaac Newton pernah bilang dalam hukum pertamanya, benda yang diam akan cenderung tetap diam. Itu namanya inersia. Dan tebak apa? Mental kita juga punya inersia. Saat kamu lagi rebahan, otak kamu ada di titik nol. Untuk bikin kamu berdiri, ambil laptop dan mulai kerja, otak kamu butuh ledakan energi yang luar biasa besar. Namanya energi aktivasi. Masalahnya, otak kita itu pelit. Otak kita didesain untuk hemat energi demi bertahan hidup. Jadi waktu kamu bilang, bentar lagi deh, itu sebenarnya otakmu lagi berusaha melindungi kamu dari kelelahan, tapi dampaknya akan fatal. Sebabnya jelas, kamu terlalu fokus ke hasil akhir yang raksasa. Kamu mikirin gimana caranya dapat 500 juta atau 1 miliar, gimana caranya bangun perusahaan. Di mata otakmu, itu kayak kamu disuruh mindahin gunung sendirian. Ya, mending tidur lagi ya kan? Akibatnya apa? Ini yang bahaya. Setiap kali kamu menunda, kamu lagi menumpuk hutang mental. Kamu nggak gerak, tapi pikiranmu capek karena ngerasa bersalah. Akhirnya muncul self-loathing. Apa itu self-loathing? Yaitu perasaan kamu mulai benci sama diri sendiri. Kamu ngerasa nggak berguna, ngerasa payah, dan ironisnya, rasa benci itu malah bikin kamu makin nggak punya energi buat mulai. Inilah siklus setan inersia. Mulai dari diam, menunda, rasa bersalah, capek mental, makin diam. Dan siklus ini akan terus berlangsung jika kamu tidak menghentikannya dengan merubah diri. Kabar buruknya, inersia nggak akan berhenti sendiri. Kabar baiknya, hukum inersia juga bilang, benda yang sedang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Artinya, tugas kamu bukan langsung lari maraton. Tugas kamu cuma satu, gimana caranya bikin bola di kepala kamu pecah telur dan melakukan satu pergerakan kecil yang produktif. Karena setelah melakukan satu gerak kecil itu, langkah berikutnya bakal terasa jauh lebih ringan. Gak sedikit orang mengira prokrastinasi adalah masalah manajemen waktu. Salah besar. Prokrastinasi adalah masalah regulasi emosi. Kamu takut jika kamu mencoba dan gagal, itu membuktikan kamu tidak kompeten. Jadi kamu tidak memulai agar potensimu tetap terlihat utuh. Otak reptilmu menganggap tugas sulit sebagai ancaman, seperti dikejar harimau gitu perasaanmu. Akhirnya apa? Otak memilih kabur ke hiburan instan. Misal, nonton joget TikTok atau mending main game aja deh. Tujuannya adalah untuk mencari rasa aman. Terlalu banyak informasi membuat otak kita macet. Ingin kaya, tapi malah bingung apa nih yang harus dilakuin. Akhirnya malah tidur deh. Kesimpulannya, fokuskan dan tetapkan tujuanmu dulu, ingin buat apa atau ingin bangun apa. 1. Anatomi masalah. Jebakan path of least resistance. Secara biologis, otak manusia adalah organ yang haus energi. Untuk menghematnya, otak akan selalu memilih jalan dengan hambatan terkecil. Sebab, tanpa metode, otak harus mengambil keputusan setiap detik, decision fatigue. Contoh, sekarang ngerjain apa ya? Nulis naskah dulu atau edit video?
Cek HP dulu bentar deh buat cari inspirasi. Hasilnya, kamu terjebak di scroll TikTok selama 2 jam, karena itu adalah jalan termudah bagi otak untuk mendapatkan dopamin. Akibatnya, kamu kehilangan waktu produktif dan di akhir hari kamu merasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa. Inilah yang membuatmu tetap miskin. Energi malah habis untuk bimbang, bukan untuk bertindak. 2. Solusi: membangun rel. Metode berfungsi sebagai rel. Kereta api tidak butuh motivasi untuk tetap di jalurnya. Dia hanya butuh rel agar tidak berbelok kemana-mana. A. Metode Atomic Habits, langkah mikro. Prinsipnya, make it easy. Jangan fokus pada hasil, tapi fokus pada identitas sistem. Contoh kasus, kamu ingin kaya dari YouTube. Membangun sebab. Metode: alih-alih menargetkan bikin 1 video viral, gunakan metode environment design. Siapkan tripod dan kamera yang selalu terpasang di meja. Akibatnya, hambatan untuk mulai syuting berkurang drastis. Kamu mulai terbiasa masuk ke frame tanpa perlu berpikir panjang. B. Metode Pomodoro, fokus terfragmentasi. Prinsipnya adalah menipu otak bahwa kerja keras ini hanya sebentar. Contoh kasus, menulis naskah video yang membosankan. Bangun sebab. Metode: atur timer 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Akibatnya, otak tidak merasa terancam karena tahu ada waktu istirahat yang dekat. Ini memecah inersia diam menjadi gerakan pendek yang repetitif. Contoh eksekusi nyata, si pemalas yang cerdas. Mari kita bandingkan 2 orang yang sama-sama ingin kaya dari konten. Si motivator, andalkan niat. Dia nonton video motivasi, semangat 3 hari, upload 5 video sekaligus, lalu capek, malas dan berhenti selama 2 bulan. Hasilnya, algoritma melupakan dia. Si sistemis, andalkan metode. Dia sadar dia pemalas, dia bikin metode, tiap Sabtu jam 10 pagi saya harus duduk di depan laptop selama 10 menit. Mau nulis atau enggak, yang penting duduk. Akibatnya, secara tidak sadar, setelah duduk 10 menit, inersianya pecah. Dia konsisten upload 1 video seminggu selama setahun. Hasil akhir, di tahun kedua, kanalnya monetisasi dan dia punya passive income. Dia tetap bisa malas-malasan karena sistemnya sudah jalan. Ada satu quote yang bisa kamu ambil. Kamu tidak naik ke level ambisimu, tapi kamu turun ke level sistemmu. Kalau sistemmu berantakan, ambisimu cuma jadi mimpi buruk yang bikin kamu stres setiap malam. Oke. Kita sudah bahas banyak hari ini. Mari kita rangkum biar kamu nggak lupa pas video ini selesai. Pertama, prokrastinasi itu bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena otakmu lagi ngambek sama emosi yang berlebihan. Kedua, lawan inersia dengan 1 gerakan kecil. Jangan fokus mindahin gunung, cukup geser 1 kerikil. Pakai aturan 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Dan ketiga, jadilah si pencari uang yang cerdas. Jangan cuma kerja keras, tapi bangunlah sistem yang bisa membuat otakmu otomatis bergerak. Ingat ini, kamu nggak butuh motivasi baru untuk bergerak. Kamu cuma perlu muak dengan kondisimu yang sekarang. Karena pada akhirnya, kekayaan tidak datang kepada mereka yang hanya bermimpi di tempat tidur, tapi kepada mereka yang bangun lebih awal. Jadi langkah kecilmu dimulai sekarang. Jangan tutup video ini terus lanjut scrolling. Buka catatan di HP-mu, tulis 1 hal aja yang bakal kamu kerjain dalam 2 menit ke depan. Kalau video ini ngerasa kayak tamparan yang kamu butuhkan hari ini, klik tombol like-nya. Dan buat kamu yang udah siap pecahin inersia kamu, tulis di kolom komentar 1 langkah kecil. Saya mau lihat berapa banyak dari kalian yang benar-benar serius mau berubah. Saya Faris, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di langkah suksesmu berikutnya.